Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Pertama-tama, yang terhormat Ketua Umum Komunitas J Televisi, Kak Ajeng, dan juga keseluruhan dari anggota JTV dan juga pemateri sore hari ini, yang juga sekaligus mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura, Mas Aan atau Ahmad Naf'an. Mungkin kita langsung undang dulu pemateri atau pembicara sore ini. Sebelum bergabung, mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum Mas, saya Rehan Fatullah, siswa Ilmu Komunikasi angkatan 2019 dan juga anggota J Televisi 2020. Dan untuk teman-teman perlu diketahui, sore ini pembicara kita atau materi kita ialah Ahmad Naf'an. Mas Aan ini atau biasa dipanggil Mas Aan. Mas Aan ini merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2017 Universitas Trunojoyo Madura, sekaligus founder dari ANJ Tipster. Jadi sore hari ini mungkin kita akan bahas lebih dalam mengenai usaha atau bisnis yang lagi Mas Aan jalankan. Mungkin sebelumnya Assalamualaikum Mas. Selamat sore. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Aan? Suara saya kedengeran? Aman. Kedengeran aman. Oke. Gimana Mas Aan kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Sehat, lancar. Siap. Untuk sekarang ini kesibukan Mas Aan apa nih Mas? Dikarenakan kondisi saat ini Mas pandemi, mungkin segala aktivitas itu dibatasi. Ini perlu perkenalan dulu apa enggak saya? Oh ya, gak apa-apa Mas, perkenalkan diri dulu. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ahmad Naf'an Jazuli, biasa dipanggil Aan. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 9 ini, mau semester 9. Saya kebetulan juga anggota dari JTV, gitu ya. Nah ini kebetulan lagi diundang oleh komunitas saya tercinta JTV untuk berbagi pengalaman. Oke, langsung Mas. Oke, siap. Mungkin pada sore ini Mas, kita akan membahas perihal bisnis dari Mas Aan sendiri. Jadi Mas Aan sendiri kan mempunyai bisnis atau usaha yaitu ANJ Tipster ya, yang dimana bergerak di bidang fotografi, videografi, wedding organizer dan semacamnya gitu. Mungkin yang pertama, apa sih latar belakang atau tujuan dari Mas Aan membentuk usaha ini itu apa Mas gitu? Tujuan sebenarnya nggak kepikiran buat bikin ANJ ini, nggak kepikiran. Cuman dari waktu SMK kan udah pengen punya studio gitu, pengen punya usaha sendirilah di bidang ini gitu. Tapi juga nggak kepikir kalau nanti bakal bidangnya wedding, itu nggak kepikir sebelumnya. Paling cuman waktu itu magang waktu SMK itu sering ngejob wedding gitu. Habis itu setelah magang ya nggak di bidang wedding gitu. Terus mulai ngejob wedding lagi itu ketika di Madura, ketika udah kuliah, dan kebetulan dimulainya juga dari komunitas ini, komunitas JTV itu. Nah waktu itu ditawarin sama salah satu kakak tingkat itu yang ada di JTV untuk ikut ngejob di salah satu production house yang ada di Bangkalan. Seperti itu sih, awalnya seperti itu.
Oh, berarti awal mula itu masih nggak kepikiran ya Mas buat atau membuka Ya, usaha nggak atau kepikiran. bisnis ini. Mungkin Mas Aan berkecimpung di dunia editing ataupun semacamnya itu apa emang dari SMA atau masih dari bangku kuliah atau awal mula kuliah gitu Mas? Mempunyai basic dalam hal tersebut. Kalau video ya, Ya, ya. kalau video itu kebetulan dari SMK sih. Dari SMK itu saya udah belajar video, tapi waktu itu nggak video sinematik yang kayak sekarang gitu, nggak. Video waktu itu video apa ya, video panggul gitu loh, video panggul. Terus syutingnya ya syuting pengajian, terus kemudian Habib Syekh gitu, Habib Syekh Banjarian kayak gitu. Dan kebetulan waktu itu sih karena saya juga anak pondok ya, jadi seringnya ngejob gituan gitu. Kalau waktu SMK itu sebenarnya nggak cuman belajar video sih, nggak cuman menekuni video aja, tapi juga belajar banyak kayak foto, terus kemudian desain gitu-gitu, terus animasi gitu-gitu. Jadi nggak fokus sih, nggak fokus di video. Baru fokus di video itu ketika kuliah. Ya, ketika kebetulan itu terjun di dunia wedding yang waktu itu direkomendasikan sama kakak tingkat itu sih waktu awalnya. Berarti SMA Mas Aan ini SMA apa SMK ini? SMK berarti ya Mas? SMK. Jurusan Iya, multimedia SMK. Mas? Iya, benar. Oh, ya, kebanyakan memang dari teman-teman saya itu masuk ilmu komunikasi itu memang sudah ada basic dari SMK itu SMK jurusan multimedia gitu. Mungkin ini lagi Mas, kan itu nama dari bisnis atau usaha Mas Aan itu ANJ Picture. Itu filosofinya itu kalau boleh tahu itu apa gitu Mas? Kalau filosofi ANJ ini sebenarnya itu singkatan dari namaku, yaitu Ahmad Nafan Jazuli. Terus picture ini kan gambar ya, artinya picture. Terus kemudian kenapa kok ada S-nya gitu, pictures gitu. Itu jadinya nanti gambar-gambar atau foto-foto gitu ya. Kenapa kok nggak picture aja gitu? Kenapa ada S-nya? Karena maksud saya itu nggak cuman foto aja, tapi juga foto-foto gitu, gambar-gambar gitu. Jadi saya nggak cuman melayani foto aja, tapi juga melayani desain, video gitu. Jadi banyak lah gitu. Itu sih ya, filosofinya gitu. Nggak ada filosofi yang wow banget, nggak. Oh, berarti awal mula berdirinya ANJ Picture ini emang dari Mas Aan sendiri penggagasnya gitu, nggak ada dari tim gitu, emang sendiri gitu Mas ini. Iya, awalnya sendiri. Waktu itu pun awalnya nggak langsung kepikiran buat ANJ sendiri, nggak kepikiran. Waktu itu masih ikut PH yang direkomendasikan sama kakak tingkat itu. Kemudian 2 tahun saya di sana, 2 tahun dari tahun 2017 ikut orang di Bangkalan itu. 2018 kepikiran, kenapa nggak buat ini aja sendiri gitu, kenapa nggak bangun sendiri aja gitu. Toh skill ini udah saya pelajarin dari SMK gitu, waktu itu gitu. Cuman pertama dimulai tahun 2018 itu saya nggak langsung keluar, tapi saya gali dulu apa namanya, ilmu-ilmu dari yang saya ikuti, production house yang saya ikuti waktu itu. Jadi 2018 kebangun ANJ tapi belum keluar, masih ikut. Kemudian tahun 2019 itu baru keluar. Keluar itu pun bukan karena keluar langsung pengen fokus ke ANJ, tapi keluar waktu itu karena aku dihadapkan dengan dua posisi gitu, dua pilihan, mau terus fokus kerja sama kuliah, atau organisasi sama kuliah gitu waktu itu. Nah, terus aku mikir kalau kerja ini mungkin nanti setelah lulus kuliah bisa ya, cari kerja apapun itu bisa. Cuman kalau organisasi kan nggak bisa didapat, meskipun bisa didapat, tapi nggak segampang yang ketika kuliah gitu kalau udah lulus. Jadi saya waktu itu memutuskan untuk memilih organisasi gitu.
saya pilih organisasi waktu itu di BMKM UTM. Nah, itu kan harus full time. Jadi waktu itu ketika pertama ikut BMKM itu belum keluar saya dari PH yang ada di Bangkalan, belum keluar, masih mencoba bertahan, tapi kok kemudian banyak job dan semakin mengganggu, akhirnya saya pilih untuk keluar dari pekerjaan saya. Baru saya ikut ke organisasi. Kemudian tahun 2019 itu ketika udah keluar dari BMKM, saya baru fokus ke ANJ Bigkus seperti itu. Berarti ini bisa dikatakan itu Mas Aan pernah kuliah itu juga sambil bekerja gitu ya Mas? Iya, sambil bekerja. Mungkin hal itu juga yang membuat Mas Aan itu menjadi berat itu kayak hambatan dan sebagainya itu apa gitu Mas? Karena memang membagi waktu itu sulit gitu, apalagi dalam perkuliahan itu kan banyak yang harus dikerjakan gitu. Iya, yang paling sulit ya itu tadi membagi waktu. Jadi membagi waktu antara kuliah dan kerja itu sulit banget gitu. Apalagi kalau kerjanya kerjanya keluar apalagi keluar kota. Kan sering saya dulu waktu di PH yang di Bangkalan itu kebetulan PH-nya lumayan terkenal dan banyak gitu jobnya. Hampir tiap hari itu ada gitu. Dan pemainnya pun pemain di bidang bagian video itu cuma saya gitu. Jadi dari pengambilan gambar pun itu udah kewalahan, apalagi ngeditnya gitu. Jadi kan beratnya video kan di situ sih. Maksudnya beratnya dokumentasi itu kan datang di awal, pulang paling akhir gitu. Dokumentasi itu biasanya. Nah, ngeteknya pun udah kewalahan sendirian, belum lagi mikir editannya, terus nanti tanggung jawabnya ketika file-file itu hilang, terus file-file itu ditagih sama klien gitu kan, karena aku sendirian itu kan tanggung jawabnya lebih gede gitu. Beda kalau aku ngajak teman gitu, ngajak teman lagi atau ada tim di bidang video lagi itu kan tanggung jawab bisa terbagi gitu. Ini kan fokus ke aku aja gitu. Selain beban kuliah, terus beban tugas, beban batin juga, beban moral kepada klien ini juga kepada klien, terus kepada bos yang saya ikuti PH-nya itu kan juga gitu. Ya itu sih paling sulit memang membagi waktu itu dan membagi pikiran, tenaga, terus ya waktu. Itu sih. Editor yang Mas, editor JTV periode kali atau benar-benar belajar editing Maaf, itu Mas. ya, Mas. Halo. Ini suaranya duduk-duduk gitu. Kurang kedengeran ya. Tes. Aman Mas. Nah, iya. Better. Oke, Siap. lanjut Mas. Ya kan Mas An ini kan pernah menjabat sebagai CO editor ya, departemen editor di komunitas JTV periode 2019-2020 Mas. Mungkin bisa diceritakan Mas itu apa? Awal mula Mas An itu benar-benar belajar editing itu dari sejak kapan? Awal mula yang memang benar-benar Mas An itu niat itu milih bagian editing ketimbang dari bagian-bagian yang lain gitu Mas. Oke, siap. Kalau kenapa kok milih editing gitu? Kenapa kok fokus ke editing gitu ya? Karena memang basic saya dari SMK waktu itu sukanya ngedit gitu. Sukanya entah itu ngedit video, ngedit foto atau desain gitu. Jadi fokus ke editing gitu ya. Terus kenapa kok pilih video gitu waktu itu? Jadi sedikit cerita aja ya, sedikit cerita masa lalu gitu. Jadi karena dulu saya magang di studio foto itu, saya kan sering belajarnya foto gitu ya. Sering belajarnya foto waktu SMK, kemudian waktu lulus itu saya mencoba melamar kerja gitu di salah satu PH yang ada di Sidoarjo, di kota saya Sidoarjo. Waktu itu sambil waktu itu nunggu pengumuman penerimaan mahasiswa. Nah, waktu saya
melamar gitu, saya dikasih challenge, untuk bukan challenge sih, syarat gitu ya, ngedit video. Nah waktu itu saya belum begitu pro ya, kalau ngedit video ya cuman sekedar nyambung-nyambung gitu. Nah pas keadaan nggak ada mood juga kan, ngedit video kan juga harus ada mood. Nah waktu itu gimana ya, langsung disuruh ngedit ini gitu dalam waktu berapa gitu kan. Nah waktu itu dikata-katain kalau wah ini nggak bagus, editannya jelek gitu, bikin pusing gitu kan. Terus kamu mau kuliah gitu, ditanyain gitu. Iya, saya mau kuliah gitu. Terus kamu kuliah aja, kamu nggak usah kerja gitu waktu itu. Nah, hal kayak gitu itu malah membuat saya lebih tertantang gitu. Lebih tertantang. Nah, waktu masuk kuliah, waktu itu kan disuruh milih komunitas. Mau pilih komunitas fotografi, videografi, film, dan sebagainya kan banyak waktu itu. Nah, kenapa saya milih video, milih ke CIE Televisi waktu itu, karena saya pengen mencoba mendalami gitu apa yang belum saya dapat ketika magang gitu kan. Ketika magang saya belajar foto, nah waktu di CTV saya mau belajar video gitu. Nah kebetulan di dalam komunitas C Televisi sendiri ada banyak kakak tingkat yang ahli lah di bidang itu ya, circle-nya juga bagus, terus saling support juga. Kemudian banyak lah ilmu yang aku dapetin dari C Televisi gitu. Dan dari situ juga sih kemudian terjun ke fokus ke video itu waktu di CI Televisi juga, seperti itu. Kemudian nggak tahu kenapa terus dipilih sebagai ini CO editor gitu, nggak tahu juga ya. Itu teman-teman mungkin yang lebih tahu. Oh ya Mas, mungkin ini lagi Mas, kan pastinya kalau membuka usaha itu pasti ada modal, apalagi usaha Mas Andi ini di bidang videografi, fotografi yang membutuhkan alat-alat yang bisa dikatakan lumayan mahal lah. Mungkin itu awal mula modal yang Mas Andi dapatkan itu apa dana pribadi atau gimana? Oke. Untuk modal ya, sebenarnya gini, kalau untuk jasa atau yang di bidang skill, kalau bidang ini kan yang dibutuhkan kan skill ya, skill atau jasa dari orang tersebut gitu. Sebenarnya waktu itu nggak ada modal sama sekali, cuman bondo nekat lah istilahnya, bondo nekat. Jadi nggak ada modal sama sekali, dan laptop pun itu laptop yang apa ya, laptop yang speknya bawah gitu loh, kentang gitu loh, ya speknya kentang. Jadi waktu itu masih pakai laptop kentang, tapi dituntut untuk ngedit yang bagus sama pihak studio yang saya ikutin, production house yang saya ikutin waktu itu. Jadi mau nggak mau ya harus apa ya, ya harus bisa bisa cari-cari solusi dari itu. Nah karena berangkat dari tanpa modal itu tadi, cuman bondo skill aja, bondo skill. Itu waktu itu uang dari gaji atau fee dari job itu saya coba sewakan saya sewakan laptop gitu. Waktu itu punya masih nyewa laptopnya, jadi pinjam terus sewa gitu ke teman-teman. Jadi awalnya itu dulu sewa. Jadi nanti sewanya gini, kan sewa ke teman ya, ini sewa ke teman kan kita bisa bayar di akhir lah ya. Nanti kalau udah dibayarkan fee-nya baru saya bayarkan gitu kan ya. Ngutang lah, ini ngutang dulu. Jadi saya edit dulu di situ, dan itu kameranya pun pakai kamera studio, bukan kamera saya sendiri. Ya, pakai kamera studio. Terus laptopnya nyewa. Ya sebenarnya kalau dibilang harus pakai modal enggak sih? Saya bangun dari awal itu nggak pakai modal, malahan dari kamera-kamera yang disediakan sama studio, dan ngeditnya itu dari modal sewa itu tadi. Fee yang dibayarkan saya buat sewa gitu. Itu sewanya. Dan kemudian dari gaji-gaji itu
atau dari VV yang saya dapetin itu kemudian saya tabung kemudian saya coba belikan laptop dan waktu itu komputer yang memadai lah gitu. Itu intinya. Iya Mas. Jadi apa ya, kesimpulannya itu nggak selalu pakai modal gitu loh kalau di bidang ini gitu, nggak selalu pakai modal. Iya Mas. Itu sih. Mengapa sih saya tanyakan seperti itu? Karena ada memang seseorang yang sudah mempunyai basic, sudah mempunyai modal, tapi dari diri sendirinya itu tidak mau belajar gitu Mas. Tapi ada yang mungkin yang mempunyai keinginan besar, mempunyai impian tinggi, tapi terbatas dengan adanya ya itulah, karena hal ekonomi tidak adanya itu kan membuat menghambat pengembangan diri ya Mas, pengembangan diri seseorang gitu. Mungkin Hasan bisa memberikan motivasi lah untuk seseorang yang mempunyai karakter kayak gitu, atau situasi yang memang berat gitu. Oke. Kalau motivasi atau masukan ya, kalau untuk yang seperti itu gimana ya? Kalau mulai dari nggak ada modal misal, ya coba aja dulu. Kamu punya skill apa gitu. Nah, skill itu yang dikembangin gitu loh. Jadi harus berani, harus nekat dulu lah. Harus berani mencoba dulu. Jangan apalagi kalau kamu udah punya kalian udah punya alatnya gitu. Kan eman kalau nggak dikembangin gitu. Coba-coba dulu. Kalau awal-awal itu kita bikin portfolio dulu. Misal kalau kita nggak punya alat ya kita iuran lah sama temen, misal kita buat karya dulu gitu. Kita buat karya, kita buat portofolio, misal di-upload di Instagram atau di YouTube gitu. Dengan itu kan kita jadi punya bahan, kita punya portofolio yang justru karena karya-karya itu yang bikin studio-studio atau pemilik PH itu menghubungi kita gitu. Dari karya-karya itu. Jadi pertama itu orang PH atau orang pemilik studio itu lihat dari bukan dari alatmu apa gitu, bukan dilihat alatmu apa atau uangmu berapa, tapi yang dilihat itu mana hasil karyamu gitu loh, gitu. Jadi karyamu mana dulu, nanti masalah kamera atau masalah modal itu mungkin kan bisa pakai ini alatnya dari studio, dari orang yang kita ikutin itu, seperti itu sih. Jadi jangan jangan minder atau jangan putus asa di awal. Nggak ada modal, nggak bisa bangun bisnis, enggak. Justru dulu saya malah nggak pakai modal sama sekali, malah cuman ngandelin skill gitu sih. Ya intinya mencoba dulu ya Mas, mencoba perkara Iya, itu bisa lah di belakangan gitu. Mungkin ini lagi Mas, itu terkait teknik pengambilan gambar dan lain macamnya. Mungkin yang membuat masaan itu sulit di hal terakhir di bidang editing itu, pengambilan gambarnya itu kan harus sesuai gitu Mas. Itu caranya masaan itu mengatasi gimana kalau mungkin tidak ada yang sesuai gitu. Untuk pengambilan gambar ya, maksudnya gimana tadi? Pengambilan gambar, terus ya itu kan terkadang Mas, kameramen itu sama editor kan beda gitu kan. Mungkin kameramen tidak tahu apa yang dimaksud dengan editor mintanya itu kayak gimana, ada kesalahpahaman atau gimana gitu. Kan itu juga bisa mempersulit masaan di bidang editing gitu, kayak mungkin ada goyang yang mungkin bisa mengakibatkan ya gangguan atau gambarnya tidak jelas ya. Itu maksudnya di masaan bagian editing itu, bagian editingnya itu gimana? Oh gitu. Oh berarti ini melihat dari segi editing ya. Gimana cara mengatasi kalau yang edit kita tapi yang ngambil orang lain gitu kan ya? Iya Mas. Oke. Kalau soal itu sih sebenarnya kalau video ini kalau mau buat video kan sebenarnya di awal kan butuh konsepnya dulu ya, rencananya dulu. Mau bikin apa gitu kan? Harus didetailkan dulu, mau bikin video dokumentasi kah atau video film kah atau liputan kah, kan itu harus jelas dulu di awal konsepnya gitu kan. Terus kemudian
misal di organisasi itu ada divisi camper sendiri, terus divisi editor sendiri. Terus gimana cara menyatukan ide atau menyatukan apa ya namanya, menyatukan mood dan feel-nya yang dari editor dan yang ngetek, yang campersnya gitu kan ya. Mungkin kalau ada briefing di awal mungkin lebih baik divikan dulu konsepnya, divikan, terus kemudian nanti pengambilannya seperti apa, divikan dulu semuanya gitu, biar nanti editor ini nggak kesulitan gitu. Ini agak mengganggu suaranya. Oke. Ya, saya lanjut ya. Masih ada suara-suara ini. Oke, saya lanjut. Nah, tadi kan gimana sih menyatukan feel antara editor dan campers gitu ya. Kalau bisa briefing di awal, itu lebih baik dimatengin dulu konsepnya di awal. Mau mengambil video apa, kemudian pengambilannya seperti apa gitu. Nanti lebih memudahkan editor. Kan kita ada, sebelum kita mengambil gambar atau sebelum kita membuat video itu kan ada beberapa tahapan. Ada praproduksi, terus kemudian ada produksi, dan ada pasca produksi gitu. Nah, pas praproduksi ini kita harus maksimalin dulu. Kita harus konsepin yang benar dulu gitu loh. Biar nanti pas waktu pasca produksi, biar editor ini nggak kesulitan gitu. Biar editor nggak kesulitan dan tahu gimana sih alurnya dan apa sih yang mau kita edit gitu loh. Gitu sih. Ya, berarti kan harus adanya koordinasi. Iya, harus koordinasi di awal. Terus itu lagi Mas apa? Itu harus mempunyai sendiri agar dirinya sendiri edit dari editing ataupun maaf Mas, bisa diulangi sekali lagi karena suaranya nggak jelas. Iya Mas, apa seorang itu punya ciri khas tersendiri gitu. Di editing dari color grading agar dari hal itu bisa gitu Mas. Agar memikir sendiri. Oke, kalau soal ciri khas, kalau dalam bisnis itu penting sih. Kalau dalam bisnis penting. Kalau awal-awal belajar itu kita bisa lihat referensi, kemudian kita bisa mencontoh gaya pengambilan gambar atau gaya grading dan sebagainya. Kita bisa contoh kalau untuk belajar ya, kalau awal mulai belajar. Tapi kalau untuk bisnis kita memang harus punya ciri khas tersendiri gitu, branding lah ya. Semakin kita punya ciri khas itu semakin kita mudah diingat sama klien gitu. Kita mudah diingat sama klien. Jadi perlu adanya ciri khas gitu. Jadi nggak yang lain gini kita ikutan gini gitu. Nanti nggak ada bedanya gitu loh. Nggak ada bedanya, dan kita harus selain punya ciri khas juga harus punya value sendiri gitu. Keunggulan tersendiri gitu dari yang lain gitu. Misal dari segi pewarnaan atau dari segi konsep cerita atau segi pengambilan gitu, itu kita harus lebih unggul gitu kalau dalam hal bisnis gitu ya. Kalau dalam belajar mungkin kita bisa nyontek dulu lah. Lebih mudahnya biasanya ATM, amati tiru modifikasi gitu. Gitu sih. Ya Mas, ya memang kunci agar dari dirinya mudah dikenal orang mempunyai sendiri. Ini lagi Mas. Mungkin mungkin ini bicara gitu Mas. Mungkin Masaan punya agar mungkin Gimana? Kenapa Mas? Kurang jelas ini. Suaranya kurang jelas. Mungkin Masaan punya ini apa? Agar dari apa sih yang harus diperhatikan agar bisa memberikan kualitas gambar yang bagus gitu. Apa yang harus diprioritaskan gitu dah. Perhatikan Mas. Untuk membuat video yang bagus. Ya Mas. Gitu.
hal itu Oh, bisa apa yang editing nanti. kalau apa yang harus diprioritasin yang pertama memang konsepnya. Konsep dan ide itu nomor satu ya. Tapi juga harus eksekusi. Jangan cuma ide aja gitu. Jadi yang paling penting itu memang konsepnya. Seperti yang saya bilang tadi ada praproduksi, ada produksi dan pasca produksi. Jadi waktu praproduksi sebelum semuanya terjun ke lapangan untuk mengambil gambar atau di tahap produksi itu memang harus siap dulu semuanya. Konsepnya seperti apa, kemudian alatnya apa aja yang kita butuhkan, terus kemudian talentnya siapa aja gitu kan ya. Terus nanti apa ya semuanya lah. Semua unsur yang nantinya ada di produksi itu harus kita siapin dulu di pasca produksi gitu. Biar ketika pasca produksi ketika post produksi ya itu nggak kebingungan si editornya ini nggak kebingungan gitu loh. Udah jelas dari awal itu udah jelas gimana ininya apa namanya gimana alurnya terus gimana model editingnya itu kan harus jelas di awal dulu itu. Beda kalau gini ya kalau kasusnya wedding gitu. Kasusnya wedding ini kan nggak bisa di apa ya nggak bisa di konsepin di awal gitu nggak bisa kalau apa ya kalau jobnya rutin tiap hari itu kita pasti nggak bisa nyiapin soalnya saya sendiri pernah gitu ya waktu di PH yang di Bangkalan itu tiap hari hampir ada job gitu jadi saya sendiri bingung dan gimana ya bingung konsepnya kemudian bingung pola editingnya seperti apa gitu kan musiknya seperti apa itu juga bingung gitu loh karena tiap hari ada gitu yang satu video belum selesai udah ada lagi gitu terus kita sebagai apa ya sebagai kreator ini kan nggak bisa kalau videonya itu sama terus gitu wedding 1, wedding 2, wedding 3 sama terus modelnya kan nggak bisa kita harus pinter-pinter apa ya namanya pinter-pinter eksplorasi gaya editing baru gitu nah kalau hal semacam itu yang saya alami di wedding itu sangat-sangat kewalahan lah kalau soal konsep-konsep itu. Jadi ya waktu itu ya gimana ya solusinya ya ini sih kita lihat-lihat referensi sih, lihat-lihat referensi. Jadi yang kalau dibilang apa ya, kalau dibilang apa sih prioritasnya buat video itu bagus, yaitu kita konsep, terus kemudian referensi, kita siapkan referensinya, nanti gaya editingnya seperti apa, terus audionya pakai apa gitu-gitu. Itu yang harus diprioritasin. Ya Mas, yang untuk sektor itu beranggota orang. Gimana? Untuk ANDEPS tersendiri itu beranggotakan berapa orang? Oh gitu-gitu. Oke. Kalau anggota, kalau di ANJ sendiri ini sebenarnya ini internalnya cuman 2 orang, 3 orang lah. Kalau ngejob itu kita cuman butuh 2 orang atau 3 orang. Tapi kalau ini tergantung jobnya ya. Kalau jobnya misal besar gitu, yang apa ya, yang lebih mahal lah. Itu kita biasanya selain tim internal juga kita hire freelancer gitu. Kita ajak freelancer untuk ikut kita gitu, membantu kita gitu sih. Jadi kalau internalnya cuman 2 atau 3 orang. Mungkin apa yang menjadi dari jasa tawar terus wedding desain baik berat itu Mas Gimana Mas? Ulangi Mas, maaf Mas. Iya. Karena suaranya putus-putus. Nggak tahu kenapa Mas ini dari tadi. Itu apa? Yang menjadi masan itu jasa yang ditaruh itu yang mana? Wedding. Mungkin yang membuat masan itu begini. Mas, belum bisa didengar soalnya Mas. Pertanyaannya Mas, prioritas jasa mana yang lebih berat nanti?
yang lebih berat editingnya gitu Mas maksudnya. Bukan Mas, kan Mas ini anjir kan beberapa jasa dari fotografi, semuanya gitu. Yang menurut yang menjadi cukup berat bagaimana gitu. Oh, maksudnya yang job job mana yang menjadi prioritas gitu ya, Ya. maksudnya. Kalau di ANJ sendiri ini kan kita nggak melayani wedding aja ya. Kita nggak melayani wedding aja, tapi ada desain, kemudian ada foto, foto selain wedding loh maksudnya ya. Selain wedding ada event-event yang lain gitu kan, juga kita sekarang ini melayani pembuatan website gitu ya. Yang terbaru itu kita buat website. Jadi kalau ditanya mana yang prioritas, tergantung momennya. Jadi kan nggak setiap hari dan setiap bulan itu ada momen wedding ya. Momen wedding itu hanya di bulan-bulan tertentu. Nah, di saat bulan-bulan itulah kita baru fokus ke wedding gitu. Kalau yang lain kita lebih ke desain, kemudian ke website, itu sih yang baru-baru ini. Gitu. Desain dan web. Itu biasanya kalau tarif normalnya atau kisaran apa memang tergantung dari kesulitan atau gimana gitu. Nah, sebut nominal ini ya. Ya, kisaran lah. Kalau dari saya sih kisaran dari kalau wedding kisaran dari 2 sampai 5 gitu. 2 sampai 5. Dan itu Iya. Pak lihat dari kesulitan. Kalau di press list kita itu yang membedakan momennya, acaranya. Biasanya yang membedakan itu pre-wedding beda harga, kemudian lamaran beda harga, kemudian wedding beda harga, gitu-gitu sih. Yang lebih mahal itu kan wedding yang akad dan resepsi gitu. Kan ada yang akad aja dan resepsi aja gitu. Kalau yang lebih mahal itu yang akad dan resepsi gitu. Oh iya Mas, itu mungkin terkait yang wedding lah. Terkait konsep itu dari orang yang ingin nikah itu bukan sendiri atau dari sendiri. Oh itu, oke. Jadi pertama kita kita komunikasi dengan klien itu gimana sih nentuin konsepnya gitu ya. Jadi kalau di ANJ sendiri kita tawarkan, pertama kita tawarkan dulu, Mbak atau Mas ada ini nggak ada request nggak konsep gitu, maksudnya ada request konsep nggak atau dipasrahkan ke kita gitu, maksudnya kan biasanya alawis Mas kayak biasanya gitu kan biasanya gitu, wis Mas terserah sampean gitu. Nah itu kita gali dulu sih, awalnya kita gali dulu, Mas Mbak ini dari maksudnya ada cerita apa gitu loh di balik sebelum wedding itu kan biasanya ada cerita sih, misal momen ketemunya atau profesinya yang ingin diangkat di dalam sebuah video itu. Jadi kita perlu briefing itunya dulu, mereka latar belakang mereka dulu itu kita ini dulu kita tanyain, siapa tahu nanti bisa dimasukkan ke dalam konsep videonya gitu sih. Tapi kalau misal nggak ada request, nggak ada apa ya kita sesuaikan dengan yang terbaru lah. Kan ada biasanya kan ada konsep-konsep video wedding yang terbaru gitu. Nah itu kita sesuaikan sama yang lagi tren, tapi kita buat beda gitu loh. Jadi nggak sama. Kita lihat referensi, tapi kita nggak pure menirukan itu enggak. Jadi kita kembangkan lagi. Terus kemudian kita tawarkan lagi ke kliennya. Kalau seperti ini gimana gitu sih. Terus kemudian kalau misal ada momen atau hal yang paling urgent yang harus ditampilin di video, nah itu kita perlu komunikasikan juga dengan klien. Nanti momen apa sih yang paling paling pengen diabadikan dan nggak pengen terlewat itu apa gitu loh. Biasanya tiap klien kan beda-beda. Nanti ini Mas dari pihak keluarga ini harus diambil, nanti momen ini harus diambil kan gitu. Jadi hal-hal
hal-hal kecil kayak gitu kita harus komunikasikan gitu biar ketika ketika produksi, ketika di lapangan itu nggak kececer atau kelewat gitulah momennya. Nah itu pentingnya praproduksi itu tadi, menyiapkan konsep dan idenya harus fix di awal gitu. Terus misal kita ada ide video nih, kita udah ada video, misal kliennya ngikut ke kita, wes terserah mana aja mas yang bagus gitu. Nah kita udah punya ide nih dari referensi tadi. Misal ada ucapan-ucapan atau momen-momen yang apa ya, yang permohonan lah. Biasanya kan ada momen-momen nangis dari klien ke orang tua gitu, pamit, mau apa sih nih? Mau meninggalkan keluarga terus dan menikah dengan mas ini gitu-gitu kan kita, nah itu kita harus komunikasikan ke klien ini, Mbak nanti ada momen kayak gini loh. Nah ini kita yang buatin teksnya atau sampean gitu yang buat teksnya sendiri gitu. Tapi saya pengen ada momen kayak gini Mbak gitu biar lebih bagus gitu. Oh boleh mas, biasanya kan gitu. Oh boleh gitu. Biar saya aja yang buat teksnya atau sampean yang buat teksnya gitu. Jadi kita harus komunikasikan itu, terus kemudian waktu di lapangan itu kita harus pinter-pinter, manajemen waktunya harus pinter-pinter karena momen wedding itu nggak bisa diulang. Momen wedding itu sekali jalan dan selesai. Beda dengan film ya. Kalau film kan kita bisa retake kapanpun. Kalau wedding itu kan sekali akad nggak mungkin bisa diulang lagi. Suruh akad lagi kan nggak mungkin. Dan momen-momennya juga sekali. Dan itu kita harus pinter-pinter manajemen waktunya. Terus kapan kita ngambil momen-momen ini dan kapan kita mau merealisasikan konsep yang sudah kita diskusikan sebelumnya dengan klien gitu. Misal kalau untuk apa ya tadi, untuk konsep yang pamitan gitu. Misal kalau di lapangan itu momen ini nggak bisa, kalau di tag ketika selesai acara nggak bisa, pasti kliennya capek gitu, mantainya capek gitu. Jadi kita harus tag di awal acara sebelum dimulai. Nah, gitu-gitu sih. Hal-hal kayak gitu yang harus diperhatikan. Ya, berarti kan. Soalnya kebanyakan gini, biasanya kalau nggak pakai konsep di awal, nggak pakai ide, nggak pakai persiapan, manajemen waktu nggak ada, itu ketika acara dimulai bingung mau ngetek apa gitu, bingung, asal jalan waktu akad ambil akad gitu, terus lupa nggak nyiapin audio gitu kan. Audio itu penting banget loh kalau di momen akad ya kan, karena itu momen sakral gitu. Kalau DJ itu kita udah siapin alat recorder yang kita tancepin di mixer gitu. Kita udah siap dari pagi, kita udah setting kamera, terus kemudian kita udah pasang recorder di mixer, kemudian kita juga siapkan clip on di mantainya gitu. Jadi kita untuk audio itu udah nyiapin 2. Jadi 2 yang kita tancepin di mixer dan yang langsung nodong ke depan mulutnya si manten gitu. Saking pentingnya audio itu gitu. Saking pentingnya momen itu gitu. Jadi kita harus siapin bener-bener gitu. Biar nanti nggak kewalahan gitu. Kan biasanya kalau nggak pakai persiapan gitu lupa. Oh ya audionya nggak ada gitu. Audionya kemersek gitu kalau ada orang nangis, ada suara-suara lain, suara batu dan sebagainya gitu. Itu kan jadi kedengaran gitu. Kalau nggak ditancepin ke mixer itu juga mengganggu sih. Nah, jadi itu yang paling penting itu. Kalau di momen wedding yang paling penting kayak gitu. Mungkin itu lagi. Pernah itu apa mengalami setiap menerima job, memberikan untuk gimana gitu untuk memperbaiki tersebut. Ini tentang mood ya, mood. Iya. Mood ketika ngetek atau ketika ngedit? Ya dua-duanya juga ngedit. Kalau kerja itu kita nggak boleh idealis ya, harus mood dulu baru kerja gitu, nggak bisa. Kalau kerja kita harus profesional, mood nggak mood harus kita mood-moodin gitu ya. Yeah. Harus kita paksain kalau kerja. Jadi gimana ya, kalau pekerja kreatif itu kan biasanya kan kalau nggak mood nggak bisa kerja gitu ya. Tapi kalau
soal profesionalitas, terus kemudian kita udah di hire klien, dipercaya klien, dibayar klien dengan uang mereka, ya kita harus profesional gitu. Mood nggak mood kita harus usahain gitu. Kita harus usahain dan yang terpenting itu sih. Yang terpenting kita udah punya referensi di awal, konsepnya ada, udah siap semua alatnya, terus SDM-nya juga. Jadi itu semua harus siap. Jadi semisal nanti kemudian di lapangan ada kemungkinan kita berubah mood, gitu nggak mood, kita udah punya list-list tadi yang harus di-tag tadi, gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus selesaikan list ini gitu kan. Itu sih. Terus kalau waktu ngetek ya. Terus kalau edit, mungkin kalau ngedit ini juga lebih mempertimbangkan mood juga kalau ngedit. Meskipun dipaksain untuk ngedit, waktu nggak mood dipaksain ngedit bisa aja, cuman nggak maksimal gitu ya, nggak maksimal. Jadi ya itu tadi kita harus apa ya, selain waktu di lapangan, kita waktu editing juga harus bisa manajemen waktu. Misal deadline kita itu seminggu lagi gitu, ya kita sebisa mungkin ya harus nyiapin mood gitu kan, harus nyiapin mood. Kita biasanya kalau ngedit itu butuh waktu berapa hari gitu. Nah, kalau kita butuh waktu 3 hari untuk ngedit, terus sedangkan deadline kita 7 hari lagi, otomatis kita harus luangin 3 hari itu dengan, maksudnya dengan apa ya? Dengan kita harus fokus di 3 hari itu. Kita harus nyiapin mood di situ gitu loh. Kita nggak bisa, maksudnya kalau kita kerjaannya pakai mood ya. Kalau kita kerjanya pakai mood, apa ngandelin mood gitu, kita juga harus apa yang membuat mood kita naik, kita harus tahu gitu. Biar waktu mendekati deadline kemudian nggak mood itu biar nggak bingung gitu loh. Udah mau deadline terus tiba-tiba kita nggak mood ngedit, terus nggak selesai gitu. Kita harus ini manajemen itu juga emosionalnya juga di manage gitu loh ya. Itu sih. Jadi kembali ke orangnya ini, kalau mut-mutan ya harus, ya nggak boleh santai-santai gitu. Kalau misal orang yang mut-mutan ya ketika ada editan ya sebisa mungkin langsung dicicil gitu. Entah itu sortir filenya dulu, entah itu nyari audionya dulu, terus ngumpulin semua file jadi satu, terus kemudian cut to cut gitu kan, kita harus siapin dulu. Gitu sih. Kalau itu orang yang mut-mutan gitu ya. Kalau nggak mood nggak bisa ngedit gitu. Kita nggak ya itu harus disiapin di awal, nggak bisa santai-santai, harus dicicil gitu. Iya Mas, itu biasanya yang dari pihak klien atau gimana? Biasanya itu yang nentuin klien atau dari pihak agent. Oh gitu. Oke. Kalau dari deadline itu biasanya dari vendornya, dari kita yang punya jasa yang nentuin deadline. Dari awal kan kita udah bilang, Mbak ini kalau Mbak atau Mas ini kita kalau kerja selesainya biasanya sampai proses jadi itu butuh waktu 2 minggu atau 1 bulan gitu. Itu kita harus omongin juga di awal gitu, biar nanti biar nggak belum waktunya udah ditagih gitu loh. Apalagi kalau lagi musim wedding dan rame gitu ya, gimana ya kondisional juga biasanya kita yang molor gitu, atau kita yang biasanya ditagihin gitu ya. Itu sih sebenarnya kita yang nentuin, cuman bisa jadi si klien ini gopo pengen segera jadi gitu. Misal, Mas soalnya tanggal ini udah keluarga-keluarga dari luar kota udah datang gitu, pengen lihat fotonya atau pengen lihat filenya gitu-gitu sih. Ya gitu. Jadi kita negosiasikan lah. Mbak kalau misal deadline-nya 2 minggu gimana gitu. Kalau kliennya oke, ya oke gitu. Kalau misal terlalu lama Mas atau gimana ya wis kita nego kan waktu yang tepat gitu. Jadi intinya
nggak ada yang pasti, nggak ada yang pasti deadline kapan. Cuman yang paling penting itu komunikasi kita dengan klien gitu. Ya, mungkin ini Mas, karena sekarang Mas juga ada kebijakan-kebijakan untuk masyarakat istilahnya. Dari dampak terhadap perusahaan tersebut itu gimana Mas? Setelah adanya corona ini. Sekarang kan masa pandemi gitu kan. Hmm. Terkait COVID sendiri itu karena ada kebijakan yang akan masyarakat itu Sekarang kan pandemi gitu ya. Terus kemudian imbasnya gimana gitu kan ya? Imbasnya ke job ini gimana gitu kan ya? Iya Mas. Eh, Kalau soal pandemi jelas semua bidang, semua bisnis kena imbas ya. Jadi kena efek ya dari pandemi ini, termasuk wedding sendiri. Jelas di wedding paling terdampak karena kita nggak boleh ngadain acara, nggak boleh kumpul-kumpul, nggak boleh banyak orang. Kalau masih dibolehkan kumpul dibatasi berapa orang gitu masih syukur ya, alhamdulillah masih dikasih kesempatan. Cuman kalau kita nggak dibolehkan sama sekali gitu, apalagi di kota-kota besar biasanya nggak dibolehkan gitu, harus dibatalkan dan sebagainya. Ya kita banyak banyak nerima cancelan sih, banyak nerima cancelan job gitu. Yang harusnya yang harusnya bulan kemarin itu full, kemudian gara-gara PPKM itu jadi ditunda semua, di cancel, ada yang ditunda gitu. Ya itu ngefek banget sih, ngefek banget. Ya kita gimana sih cara ngatasinya gitu kan ya? Gimana cara survive-nya di masa pandemi ini ya? Kita kalau misal di dunia wedding atau di apa namanya di dokumentasi wedding ini terhambat gitu ya, terhambat oleh pandemi gitu, kita harus bisa survive, harus bisa mikirin gitu loh. Kalau istilahnya di bisnis itu ada pivot ya, merubah strategi bisnis gitu ya. Yang awalnya kita cuman mendokumentasikan aja, kita bisa misal buat undangan digital gitu ya, bisa buat undangan digital yang lagi rame-ramenya itu kan nggak ngefek gitu loh, nggak ngefek untuk PPKM kan nggak ngefek. Misal jadi kita bisa jalan, kita tetap bisa jalan, tapi dengan merubah model bisnis kita gitu. Yang awalnya cuman nyuting aja, video aja, foto aja, kita harus bisa berpikir yang lebih ini ya, harus open lah, open mind terus kita ini sih kalau INJ sendiri kita buat undangan digital itu ya, terus kemudian kita juga buat apa ya, undangan website yang jadi kita undangan itu kita buat video ada, undangan desain aja ada, undangan cetak ada, kemudian undangan website juga ada. Terus kita juga lagi nyiapin apa namanya undangan untuk wisuda gitu. Kita ini kan mendekati momen wisuda ya, kita juga harus bisa lihat itu. Jadi kita nggak boleh terpaku wedding kena dampak pandemi, kita harus apa ya, kita harus gimana lagi, pasrah, nggak gitu. Masih ada jalan lain gitu loh yang masih sejalan dengan skill kita gitu. Misal skill kita foto, video, desain gitu ya, kita nggak melulu di wedding. Misal wedding terhambat, kita bisa coba yang lain gitu. Ya alhamdulillah sekarang ini saya lagi ini sih juga nyiapin startup sih ya, lagi nyiapin startup di bidang wedding. Ya doakan, ya bantu doa ya, semoga lancar gitu ya. Amin Mas. Lagi nyiapin startup, jadi ya nanti pengen bikin ekosistem pernikahan itu, aplikasi gitu ya. Jadi nanti kalau banyak-banyak spoiler nanti ini. Ya itu gimana cara ngatasin pandemi ya, kita nggak boleh fokus di satu hal aja gitu. Kita bisa pivot, merubah strategi bisnis yang awalnya cuman dokumentasi aja, kita juga bisa merambah ke hal lain, tapi yang masih sejenis gitu bidangnya gitu. Mungkin ini Mas. Nah, ini Mas pendekatan sudah
merupakan seberapa besar peluang kerja yang punya skill-skill dan gitu, parameter dan semacamnya, Mas. Dan mungkin apa yang harus hadapi dunia kerja yang sesungguhnya gitu. Gimana? Ulangi. Apa yang harus disiapin ketika menghadapi dunia kerja? Iya, Mas. Eh, ini untuk skill Iya. untuk skill editing itu kan? Atau gimana? Iya, Mas, kan itu kan. Bisa diulang lagi. Halo? Halo, ya. Iya, Mas, itu. Bagaimana sih cara kita editing atau fotografi dan semacamnya mempunyai peluang kerja itu tinggi atau enggak gitu, terus diperlukan gitu. Oh, gitu. Oke ya. Prospek kerja di dunia fotografi, videografi, editing ya. Itu sangat bagus. Kalau saya bilang di kondisi saat ini, di pandemi saat ini, apalagi kita kan ini kan udah bukan industri 4.0 lagi kan, kita 5.0 lagi, udah menuju industri 5.0. Jadi apa ya? Apalagi kita ini semakin dipercepat gitu dengan adanya pandemi, orang-orang ini dituntut untuk serba online gitu, serba online. Nah, yang paling dibutuhkan sama perusahaan itu kan ini periklanan, dan kita kan udah biasanya kalau perusahaan itu ngiklan di billboard di pinggir jalan, spanduk atau banner gitu kan, besar-besar pinggir jalan, itu kan udah nggak ada orang yang lihat. Sekarang orang kan lihatnya kan di media sosial semua gitu kan, media sosial semua. Nah, kebanyakan itu perusahaan butuh kita ini sebagai videographer, sebagai konten kreator gitu, sebagai fotografer untuk foto produknya mereka gitu kan. Karena kita ini dituntut serba online gitu kan, apa-apa harus online, termasuk promosi, termasuk marketing, iklan dan sebagainya, semuanya serba online. Dan perusahaan-perusahaan ini lagi butuh orang-orang yang skillnya di bidang ini gitu, bidang video, di bidang pembuatan animasi, misal video, animasi, terus website gitu kan, terus foto produk gitu kan. Nah, kalau dibilang tanggapan saya mengenai prospeknya fotografi, videografi, dan editing ini sangat bagus sih, sangat cocok gitu loh. Kalau untuk kedepannya gitu ya, gitu. Iya, Mas. Mungkin dari tadi semua jawaban di motivasi untuk kita bersama semua gitu yang ada di TV sebagai pembelajaran gitu, Mas. Sebelum ditutup kita bisa jargon dulu, jargonnya divisi. Oh iya, siap. 1, 2, 3 C televisi. Be fun, be kreatif. Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Ya, Mas. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman sudah menyimak, meluangkan waktunya untuk menyimak obrolan pada sore hari ini. Saya sebagai materi bincang-bincang kali ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit undur diri ya. Keluar dulu. Thank you. Ya, Mas.